Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas C, mata kuliah Produksi Manajemen Unggas Pembibit. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami telah menyusun video yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Produksi dan Manajemen Unggas Pembibit. Adapun tema dari video ini merupakan Adapun tujuan dan ruang lingkup pembahasan yang telah kelompok kami rumuskan adalah untuk mengetahui tahap-tahap persiapan dan pelaksanaan pemeliharaan manajemen unggas ayam petelur, mulai dari fase starter, grower, layer, dan juga pejantan. Selain itu juga untuk mengetahui sistem monitoring dan juga recording. Sistem perkandangan ayam petelur dapat dilakukan dengan sistem kandang closed house ataupun kandang open house. Sistem kandang closed house pada ayam layer adalah sistem kandang yang sangat efektif dalam membantu meningkatkan performa produksi dan kualitas telur yang dihasilkan. Selain itu, kandang ini dinilai lebih ramah lingkungan sehingga infeksi dari luar dapat diminimalisir dan aplikasi biosecurity menjadi lebih mudah dilaksanakan. Kandang pada sistem closed house ini biasanya menggunakan kandang baterai, baik itu penggunaannya untuk koloni ataupun untuk individu. Peralatan kandang yang dibutuhkan untuk sistem kandang closed house yang pertama yaitu sistem ventilasi. Sistem ventilasi memiliki beberapa komponen utama diantaranya kipas, cooling pad, dan juga perangkat elektronik yang disebut sebagai controller. Kipas pada closed house ini berfungsi untuk menarik udara panas dari bagian depan kandang agar udara dapat keluar melalui bagian belakang kandang sehingga dihasilkanlah tingkat kelembaban dan temperatur yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ayam. Jika sebelumnya kipas merupakan tempat udara keluar dari kandang, maka cooling pad merupakan tempat udara masuk ke dalam kandang. Cooling pad menggunakan prinsip evaporasi atau penguapan air untuk menurunkan suhu udara dari luar yang dimasukkan ke dalam kandang. Lalu, yang terakhir pada sistem ventilasi yaitu controller. Controller merupakan sistem pengaturan udara. Pada saat suhu naik, controller ini akan memperbanyak kipas yang menyala atau meningkatkan putaran kipas, atau mengalirkan air pada cooling pad, sehingga suhu udara akan turun. Sebaliknya, saat suhu terlalu dingin, controller akan mengurangi jumlah kipas yang berputar, atau putaran kipas, dan mencegah air mengalir di cooling pad. Pada pemeliharaan ayam petelur, semua jenis tempat minum bisa digunakan, baik itu tempat minum ayam manual, ataupun tempat minum nipple drinker. Dan untuk bentuk tempat pakan ayam petelur dapat berupa nampan rasum DOC atau multifeeder. Selain itu, pada sistem kandang closed house, bentuk tempat pakan untuk ayam petelur yang umum adalah talang pakan yang dioperasikan secara otomatis. Peralatan kandang yang selanjutnya yaitu sistem pemanas atau brooder. Pada masa pemeliharaan atau masa starter, ayam petelur membutuhkan suhu kandang pada kisaran 30–33 derajat Celcius. Kebutuhan ini tentunya hanya bisa dicapai dengan menggunakan pemanas buatan. Pemanas pada sistem kandang closed house ayam petelur akan bekerja untuk menghangatkan ayam dengan menyebarkan aliran panas ke seluruh kandang. Kandang closed house ayam layer juga memiliki sistem pengumpulan telur. Telur yang dihasilkan ayam di kandang closed house layer ini bisa dikumpulkan manual oleh pekerja kandang atau secara otomatis terkumpul ke satu area dengan menggunakan conveyor belt atau ban berjalan. Baik kandang open house ataupun kandang closed house ayam petelur, perlu dilakukan desinfeksi kandang dan lingkungan secara rutin, yaitu 1 minggu sekali pembersihan untuk meminimalkan keberadaan bibit penyakit yang mengancam pada ayam.
Pemeliharaan secara intensif cukup baik jika dibandingkan sistem pemeliharaan lain. Untuk menghindari terjadinya wabah penyakit ayam, kandang dibersihkan dan disterilkan dari sumber-sumber bibit penyakit yang selanjutnya akan diisi dengan DOC. Sterilisasi dilakukan sebelum pemeliharaan berikutnya, yaitu pada saat kandang kosong atau istirahat kandang selama 15 hari, yaitu meliputi pembersihan lantai, dinding dan atap kandang, pengapuran lantai kandang, penyemprotan kandang dengan disinfektan, serta pencucian tempat pakan dan minum dari semua kotoran untuk mencegah terjadinya wabah penyakit. Setelah kandang dibersihkan dan diistirahatkan selama 3 hari, mulai dilakukan penyiapan fasilitas dan sarana pemeliharaan sebelum DOC datang, yang meliputi alas kandang atau liter, lampu pemanas atau brooder dan indukan, tempat pakan dan minum serta terpal atau tirai penutup dinding agar ayam tidak kedinginan. Kebutuhan panasnya disesuaikan dengan prinsip ayam merasa hangat dan nyaman, tidak kedinginan atau kepanasan. Selanjutnya, fasilitas dan sarana pemeliharaan ditempatkan pada peta kandang yang akan digunakan untuk pemeliharaan. Untuk tahap akhir persiapan sebelum DOC datang adalah pemasangan tirai dan penyemprotan disinfektan pada liter lantai kandang. Bibit ayam yang dipelihara merupakan anak ayam umur sehari atau day old chicken atau DOC. Kegiatan pertama yang harus dilakukan ketika DOC datang adalah memperhatikan dan memeriksa keadaan DOC secara keseluruhan, baik kualitas maupun kuantitasnya. DOC yang berkualitas baik antara lain mempunyai ciri kakinya besar dan basah seperti berminyak. Bulu cerah dan penuh, DOC terlihat aktif dan beratnya tidak kurang dari 37 gram. Sebelum DOC ditempatkan pada peta kandang yang telah tersedia, terlebih dahulu dilakukan penghitungan sekaligus seleksi untuk memilih dan memisahkan DOC yang sehat dengan yang lemah. Lalu, air minum yang diberikan pada DOC yang baru datang diberi gula dengan kadar 5%. Pemberian air minum yang ditambahkan gula ini dimaksudkan untuk mengembalikan energi yang hilang selama perjalanan dari produsen ke konsumen. Pada jenis ayam petelur, yang dimaksud dengan fase starter yaitu dari umur 1 hari sampai dengan umur 6 minggu. Terdapat beberapa cara pemeliharaan pada anak ayam broiler maupun anak petelur dari umur 1 hari sampai bulunya tumbuh sempurna. Kandang tempat pemeliharaan harus terpisah dari tempat pemeliharaan ayam dewasa, agar tidak terjadi penularan penyakit yang mungkin pada ayam dewasa tidak terlihat, tetapi pada ayam DOC bisa timbul. Temperatur udara sekeliling kandang yang sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak ayam adalah 35 derajat Celcius dari mulai umur 1 hari sampai dengan umur 1 minggu. Selanjutnya, setiap minggu berikutnya, temperatur kandang diturunkan sampai dengan pertumbuhan bulu ayam tersebut tumbuh sempurna, disesuaikan dengan umur ayam. Pada jenis ayam petelur, pemotongan paruh bisa dilakukan antara umur ternak 5-8 hari, yang bertujuan untuk mencegah kanibalisme, pematukan bulu, dan mengurangi konsumsi ransum yang tercecer. Periode pemeliharaan grower yaitu pada saat ayam berumur 5-24 minggu. Tujuan dari pemeliharaan fase ini adalah untuk mencapai bobot badan yang sesuai dengan target berdasarkan umur dan tingkat keseragaman mampu mencapai 80%. Ransum fase grower untuk ayam petelur mengandung energi metabolisme antara 2.750 kcal dengan protein 16%. Selain itu juga harus memperhatikan keseimbangan kandungan pakan dengan asam aminonya. Pakan fase grower biasanya tersusun atas jagung, dedak, gluten jagung, polar, tepung ikan, dan lainnya. Konsumsi air pada fase grower biasanya 2 kali lebih banyak dibanding dengan fase lainnya. Pemilihan tempat minum harus memperhatikan faktor ekonomis, teknis, dan faktor kesehatan. Jenis tempat minum yang disarankan adalah nipple dan drip cup. Kedua jenis wadah minum ini lebih menjamin keberhasilan air minum daripada jenis air yang lainnya.
Selain itu, tempat minum yang baik untuk pemeliharaan ayam ini juga harus selalu berisi dengan air. Manajemen kesehatan yang dilakukan pada ayam grower yaitu mengadakan pergantian vitamin dan antibiotik yang selalu mengadakan penimbangan ayam seminggu sekali. Sanitasi pada fase grower ini dilakukan untuk mencegah penyakit pada ternak melalui kebersihan, yakni dengan penyemprotan kandang menggunakan disinfektan yang dilakukan secara berkala 3 hari sekali. Kemudian ada pemeliharaan fase layar, di mana tujuannya yaitu untuk menghasilkan telur. Pada fase ini, ayam sudah mengalami dewasa kelamin, biasanya kisaran umur 20-21 minggu. Pemeliharaan fase layar merupakan fase kelanjutan dari fase pulet. Hasil dari pemeliharaan sebelumnya akan terlihat pada saat ayam bertelur pertama kali. Pada fase layar, frekuensi pemberian pakan diberikan 2 kali sehari, yaitu pada pagi pukul 7 dan siang pukul 1. Faktor pakan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas ayam petelur. Menurut SNI pada tahun 2014, bahwa standar langsung pakan ayam petelur periode layar, yaitu kadar air maksimal 14%, protein kasar minimal 16%, lemak kasar 2,5-7%, kalsium 3,25-4%, fosfor 0,6-1%, lisin 0,8%, metionin 0,35%, dan energi metabolis 2.650 kilokalori per kilogram. Jika energi pada fase layar terlalu rendah, kurang dari 2.600 kilokalori, maka konsumsi pakan lebih banyak sehingga feed conversion rasionya meningkat dan efisiensi pakannya akan menurun. Sebaliknya, jika energi pakan terlalu tinggi, maka akan terjadi penurunan konsumsi. Model kandang yang digunakan untuk ayam petelur adalah kandang tipe baterai. Kandang tipe baterai ini sangat cocok untuk ayam layar, dikarenakan kandang tipe baterai ini lebih hemat tempat. Di samping itu, produktivitas ayam juga dapat mudah diketahui karena pengawasannya yang lebih mudah, serta penggunaan energi yang digunakan itu relatif lebih sedikit. Kandang tipe baterai ini berbentuk kotak yang dapat terbuat dari kawat maupun bambu, dengan ukuran lebar 30 cm serta panjang dan tinggi 40 cm. Untuk pemberian minumnya dilakukan secara ad libitum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ternak, mencegah kekurangan air atau dehidrasi pada ayam, memperlancar pencernaan, dan pengaturan untuk suhu tubuh. Kemudian ada pemeliharaan pejantan. Ayam jantan petelur merupakan ayam kelompok ras petelur yang tidak memiliki nilai jual yang besar. Ayam petelur jantan merupakan produksi sampingan dari industri penetasan ayam petelur komersial, karena yang menjadi tujuan utama dari penetasan ayam petelur komersial adalah yang betina. Anak ayam betina DOC yang dihasilkan akan dipelihara dan dibesarkan untuk dipersiapkan menjadi penghasil telur. Sedangkan ayam jantan biasanya nantinya akan menjadi limbah hasil produksi dan umumnya mungkin akan dibuang, dibakar, dibunuh, atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Tujuan pemeliharaan ayam petelur jantan sama dengan ayam broiler sebagai penghasil daging. Namun pertumbuhan ayam petelur jantan itu relatif mengikuti pola pertumbuhan ayam kampung, sehingga dalam manajemen dan penyediaan ransum perlu penyesuaian, menurut Wasyudin 2011. Manajemen pemberian pakan ayam harus memperhitungkan waktu yang tepat sehingga konsumsi dapat digunakan secara efisien. Jumlah pemberian pakan atau konsumsi ransum itu dipengaruhi oleh kandungan energi ransum, jumlah pemberian, dan temperatur lingkungan. Untuk pemberian minum, pada minggu pertama diperlakukan sama seperti DOC yang lainnya, yaitu diberikan air minum yang dicampur dengan gula untuk menghindari DOC dari stres. Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi ayam pembibit, khususnya petelur, adalah lingkungan ayam. Layar sendiri yang akan berproduksi pada suhu 18-21 derajat Celcius. Ayam layar periode starter membutuhkan suhu sekitar 29-35 derajat Celcius, dan periode finisher membutuhkan suhu sekitar 20 derajat Celcius.
Tingginya suhu lingkungan di daerah tropis pada siang hari dapat mencapai 34 derajat Celcius, yang dapat mengakibatkan terjadinya penimbunan panas pada tubuh ayam, sehingga ayam mengalami cekaman panas. Nah, apakah solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusinya adalah dengan melaksanakan monitoring kandang yang dengan baik. Sebagian besar peternak melakukan monitoring dan memberikan makan dan minum serta mengontrol suhu kandang ayam secara manual. Pemberi makan dan minum ayam harus memberikan langsung ke dalam kandang ayam. Adapun dengan kemajuan teknologi, sudah ada beberapa peternakan yang memiliki sistem monitoring dan controlling kandang ayam yang otomatis, sehingga mempermudah peternak dalam mengontrol dan memonitoring suhu dalam kandang. Teknologi ini membuat peternak dalam memberi makan dan mengontrol suhu ayam agar lebih efisien, karena semua pekerjaan akan dikontrol secara otomatis melalui smartphone, mulai dari pemberian makan minum, serta pengontrolan suhu kandang ayam dan suhu kandang telur. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.